Kulkas episode Sugar Daddy, Bebek Cenghar, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di Bebek Cenghar. Bebek Cenghar. Kita kembali lagi di Kulkas, kuliah Rikas, satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Nah, tema hari ini berhubungan dengan yang cenghar-cenghar. Kita akan membahas tentang cengharnya birahi. Inilah kalau kita punya host aktivis. Kita akan membahas yaitu fenomena saat ini. Aduh, saya sering mendengar ini kalau keluar kota kemana gitu, meeting dengan klien, tentang sugar daddy dan sugar baby. Baby shark, baby shark. Nah, Pak, gimana Pak sugar daddy Pak? Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya harus bilang ini ya. Oh, iya. Pak, ya. Oke. Pak, gimana nih, Pak? Ada sugar daddy, ada sugar baby, ada yang disebut dengan sugar dancing. Satu, sugar daddy itu ayah manis. Ayah manis. Ya, bapak-bapak tua, pasti bapak-bapak makolot. Ya, nggak ada bapak-bapak muda. Adalah, iki bapak muda ya. Ya. Bapak-bapak tua yang sudah punya anak dan istri, tapi dia tajir. Orang kaya, sukanya poya-poya, tapi dia butuh kehangatan lain. Yes. Butuh kehangatan lain. Dia tidak cukup dengan kehangatan istrinya. Padahal tidak jarang istrinya juga sangat-sangat cantik. Ya, betul Pak. Yang kedua ada sugar baby. Sugar baby itu sebutlah dedek manis. Ada imut ya? Lajimnya ABG lajang, tapi mengalami krisis identitas. Krisis identitasnya disebabkan adanya kesenjangan antara asa dengan realita. Jadi asanya pingin nyosialita, asanya pingin tampil gaya dan poya-poya, tetapi realitanya dia tidak punya. Kemudian harta yang ia punya hanyalah parasnya yang cantik. Hingga kecantikannya dijadikan modal untuk melakukan sugar dating atau yang disebut dengan kencan manis. Sugar dating itu artinya relasi erotika antara tadi sugar daddy dengan sugar baby. Tahu ki apa arti erotika? Erotika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni eros. Eros itu artinya asmara berbasis fantasi birahi dan asmara berbasis nafsu seksualitas. Jadi sekali lagi, sugar dating adalah relasi birahi antara sugar baby dengan sugar daddy yang didasari oleh simbiosis mutualisme. Si daddy butuh kehangatan lain, si babynya butuh apa ki? Butuh harta untuk poya-poya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan si sugar baby ini adalah faktor ekonomi, Pak ya? Bisa juga karena persoalan ekonomi atau malah ekonomi dikedokan untuk ya menyalurkan juga hasrat-hasrat nakalnya. Bisa seperti itu. Sebenarnya tema ini tuh paling saya tunggu karena berhubungan dengan fantasi. Ini bahaya. Nah Pak, apa saja sih yang melatar belakangi munculnya sugar daddy dan sugar baby saat ini gitu? Fenomena sugar baby dan sugar daddy ini oleh para peneliti lazim disebut produk budaya populer. Budaya populer itu kan sebuah budaya yang diproduk dari cyber culture. Buat kita sekarang berada di era cyber culture. Cyber culture itu diantaranya ada relasi virtual berbasis pada media sosial. Relasi virtual juga yang kadang berbasis pada web. Ya, ada muncul sejumlah web atau situs-situs kencan. Ini bermula dari munculnya situs kencan yang ingin mempertemukan sebut saja eksekutif perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan kehangatan dengan dipertemukan dengan mahasiswi yang butuh biaya. Maka di Amerika muncul apa yang disebut dengan Seeking's Arrangement. Ini adalah situs kencan yang anggotanya melebar bukan hanya di Amerika tetapi juga ke Eropa, Asia, bahkan ke Indonesia.
Kemudian di Paris sendiri ada situs kencan namanya Rich Meet Beautiful. Tagline-nya asik, Ki. Asmara, gairah, tanpa pinjaman mahasiswa. Lanjutnya adalah pergilah bersama sugar baby dan pergilah bersama sugar daddy dan sugar mommy. Jadi kalau mahasiswa butuh duit untuk banyak kegiatannya, pergilah dengan sugar daddy, pergilah dengan sugar baby. Itu tagline-nya dari Rich Meet Beautiful. Kemudian di Hong Kong sendiri ada situs kencan bernama The Sugar Books. Ya, ini anggotanya tersebar sampai Malaysia, Singapura, Filipina sampai di Indonesia. Diperkirakan di tahun 2000 ini anggotanya itu sampai di 300 sampai 500 ribu. Jadi fenomena sugar baby dan sugar daddy ini produk budaya populer, produk cyber culture, di mana mempertemukan antara para pengusaha tua yang butuh kehangatan dengan mahasiswi yang butuh modal. Kira-kira seperti itu. Nah, kita berbicara di Indonesia banyak sekali gitu ya di handphone gitu. Sekarang banyak aplikasi dating gitu. Ada Tinder, mungkin ya teman-teman pemakai Tinder di sini. Ini teman-teman yang di Jakarta ya, pakai ya. Oh ya. Jadi ada beberapa ini mereka ya pakai aplikasi. Sekarang lewat aplikasi bahkan prostitusi juga. Prostitusi. Sekarang lebih ini online gitu. Banyak ketangkep artis-artis online semua dan ini semua. Ya perkembangan zaman sekarang, Pak. Betul, ya. Nah, Pak, lalu bagaimana nih fenomena sugar daddy di Indonesia? Oke. Sebetulnya pada tahun 90, Ki, Agung C. Sasmi ini berhasil menangkap fenomena sugar daddy dan sugar baby ini hingga menjadi salah satu album yang populer pada waktu itu. Ya. Tua-tua Keladi. Ya, Pak. Kan ada lagunya gimana? Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Ini kan booming pada waktu itu. Ini sebetulnya, Ki, ini fakta lama atau fenomena lama yang berwajah baru. Dari zaman dulu sudah ada di kita, dulu mah disebutnya gundik. Nah, pada tahun 2018 sugar daddy ini menjadi trending topik di Twitter hingga menjadi viral. Nah, saya ingin gini, saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan sugar baby dan sugar daddy di Indonesia. Hanya saja saya kutip dari artikel yang ditulis oleh pc.com. Ya. Kata pc.com, menurut Seeking Arrangement, ini tadi situs apa namanya, hubungan asmara lewat media tadi, tahun 2018 ini ditemukan data. Pertama, Jakarta itu menjadi kota urutan pertama yang aktif untuk jenis kencan semacam ini. Sampai-sampai sugar baby di Jakarta itu anggota dari Seeking Arrangement menyentuh angka 10.200 Jakarta. Urutan kedua di kota kita, di Bandung. Di Bandung berapa anggotanya? 1.417 sugar baby di Bandung itu yang aktif di Seeking Arrangement. Kemudian urutan ketiga di Surabaya. Surabaya itu 1.069 sugar babies-nya. Kemudian setelah itu di Medan sampai nyentuh di angka 500, dan di urutan kelima kota Tangerang. Rata-rata ratusan. Jadi di Indonesia sendiri kita sekarang sedang mengidap lah fenomena sugar baby dan sugar daddy itu. Tuh, jangan kamu juga? Oh, tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Saya nggak punya harta. Jika namun punya harta, Akan. ini parah. Karena kebanyakan memang orang-orang yang berada, Pak ya. Orang-orang berada, makanya disebut sugar daddy, ayah manis itu. Yang membuat pemanisnya bukan wajahnya aja yang tampan. Kadang aneh gitu. Kenapa gitu mereka tidak puas gitu? Nah, itulah. Istri udah cantik, kekayaan banyak. Kadang-kadang mereka cari lagi daun muda gitu, tanpa sepengetahuan istri. Kamu belum tahu. Nah, itu bawaan harta. Harta itu seringkali bawa seperti itu kalau tidak dikenal wanita. Nah, Pak, saya jadi penasaran nih, servis apa aja yang diberikan sugar baby pada sugar daddy-nya. Kalau di luar katanya servis yang diberikan si baby sama daddy-nya itu pertama teman perjalanan bisnis. Jadi kalau Iki mau bisnis ke luar negeri butuh temannya si baby. Kan jadi asik. Kenapa alasannya? Karena persoalan bisnis itu mumet, ngejelimet, bikin stres.
gitu. Bahkan persoalan bisnis kan jadi stresor psikososial. Banyak yang orang yang depresi karena persoalan bisnis. Maka mumet ngejelimetnya persoalan bisnis itu bisa disolusi oleh kehadiran sugar baby. Maka pada posisi ini dianggap sugar baby itu penting. Satu alasannya, rasional nggak? Rasional juga ya. Oke, kita kudu nanya nanti ke Pak Edwin. Benar nggak persoalan bisnis itu mumet hingga seorang pebisnis harus ditemani oleh sugar baby? Ya, itu nanti kita tanya. Yang kedua, sugar baby itu adalah pendamping pada ragam forum meeting eksekutif. Jadi kalau para eksekutif ada meeting, itu menjadi tambah keren dengan kehadiran sugar baby. Jadi masing-masing temennya bawa baby yang cantik, yang lain cantik. Jadi asik katanya suasana bisnis. Ini di luar. Saya nggak tahu di Indonesia. Kayaknya nggak jauh beda. Berikutnya adalah teman ngobrol santai. Jadi butuh teman pada saat ngobrol santai. Biasanya karena merasa si daddy itu ingin memperlihatkan kehebatan dirinya, maka dia merasa asik kalau ngomong di anak kecil gitu. Jadi semakin patriarkis, semakin hebat dirinya di hadapan yang lain. Berikutnya teman belanja. Pasti baby kan senang kalau diajak belanja. Pasti kalau daddy-nya belanja, baby-nya juga belanja. Itu yang buat senang. Lalu temen nge-gym, ini nge-gym itu tidak jadi sekejam fitnah lah ya dengan kehadiran sugar baby. Teman olahraga, teman golf gitu, teman olahraga yang lain. Lalu berikutnya teman nonton. Si baby itu harus ngasih servis teman nonton sinema, nonton konser, nonton live siaran olahraga. Kan asik kalau dengan baby. Dan tentu teman kencan. Teman uhu. Yang empuk-empuk. Kacau ini. Jadi emang apa ya, realita, apalagi kalau misalnya klien ini ingin agar si ininya menang gitu. Dia kadang-kadang sugar baby ini jadi umpan. Itu diantaranya sugar baby jadi umpan, sekaligus sugar baby juga memainkan peran dalam rangka mensukseskan berbagai macam tender. Lobby-lobbynya dia pakai sugar baby. Ngeri ya. Allah, jadi amanah. Itu percaya. Nah Pak, lalu fasilitas apa aja yang didapatkan sugar baby dari sugar daddy? Oke, kalau tadi ya si sugar baby itu tentu dapat fasilitas dari perannya tadi ya, dari peran yang luar biasa itu. Satu, biasanya apartemen, Ki. Wah, luar biasa. Ini yang membius para anak muda ingin mendapatkan sugar baby hingga masuk ke situs-situs kencan itu karena apartemen. Mau tinggal. Luar biasa. Kamu tinggal di mana sekarang? Di rumah, Pak. Di rumah ya? Rumah siapa? Rumah mertua. Masih belum. Lalu fasilitas kedua kendaraan. Kemudian fasilitas ketiga di luar negeri itu biaya kuliah. Seluruh biaya kuliahnya ditanggung. Fasilitas berikutnya tentu uang jajan, bahkan uang belanja, pakaian dan sejenisnya. Bahkan ada yang mendapat fasilitas bodyguard. Jadi ada sugar baby di tingkat tertentu dia dikawal oleh bodyguard milik si daddy-nya itu. Ya, tentu mungkin supaya tidak kemana-mana. Berikutnya ada ragam bonus. Ragam bonus segini, jika bisnis si daddy itu surplus banyak keuntungan, maka baby mendapatkan ragam bonus. Bisa liburan ke luar negeri, bisa barang-barang branded, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang bisa atau diberi pekerjaan tetap, Ki. Bukan sekedar pekerjaan tetap, ada yang disebut atau dikasih juga perusahaan tetap. Jadi ketika si daddy-nya baby-nya benar-benar bisa mendampingi daddy tadi, kemudian sukses ragam bisnisnya, lalu ada jalinan psikologis lah, bukan sekedar birahi, maka banyak si baby yang tidak hanya diberi pekerjaan tapi juga diberi anak perusahaan. Gitu. Keren. Nah itu, Ki. Kamu tertarik nggak? Enggak, Pak. Berarti kamu mah bukan dengan sugar daddy, sugar mommy. Dapat bonus, coy. Kita mau kerja dari pagi sampai malam, pagi lagi ya. Ini jadi sugar baby, dapat bonus. Pak, lalu bagaimana sih fakta lain dari relasi antara sugar baby dan sugar daddy? Oke, yang ini pertanyaan yang saya suka. Ini bagi sugar baby ya, yang sekarang masuk anggota situs-situs kencan seperti itu. Pahami gini. Sesungguhnya banyak fakta negatif tentang relasi birahi antara sugar daddy dengan sugar baby itu. Banyak fakta negatif. Satu, resiko IMS. Infeksi menular seksual akibat pola seksual yang tidak sehat.
Misalnya gini, si Dedi kan seringkali gonta-ganti pasangan, Ya. lalu melakukan hubungan seksual dengan si baby. Ya. Baby ini bisa tertular apa yang namanya infeksi menular seksualitas. Itu satu. Yang kedua, ini ada kekerasan seksual dan kekerasan mental. Jadi ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh si Dedi. Ternyata kadang banyak Dedi juga yang mengidap gangguan-gangguan seksualitas, seperti hypersex misalnya. Dan itu di luar negeri banyak ditemukan. Si Dedi mengidap hypersex, akhirnya babynya menjadi objek untuk pelampiasan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ada kekerasan mental. Bahkan banyak sugar baby yang frustasi, depresi, ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena jadi sugar baby ternyata ekspektasinya tidak faktanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak malah sugar daddy yang jahat gitu. Nah, berikutnya pada tahun 2016 di Afrika Barat dan di Afrika Tengah itu sebanyak 22% penderita HIV itu adalah para sugar baby yang melakukan hubungan dengan sugar daddy hingga mengalami kematian 22%. Maka pemerintah Afrika menyuarakan kampanye Say No to Sugar Daddy. Katakan tidak pada sugar daddy. Bahkan ditambah kampanye itu, kampanye gini, no sugar daddy, bright future. Tanpa sugar daddy, masa depan lebih cerah gitu. Di Afrika seperti itu. Di Paris juga sama, wali kota Paris bahkan menuduh menjatuhkan vonis Rich Meets Beautiful itu sebagai prostitusi terselubung, dan itu dianggap pelanggar hukum, itu ditutup. Kemudian di Singapura sendiri pemerintah itu berkomitmen untuk menindak tegas situs sugar box itu. Jadi sugar box itu yang di Indonesia rame itu akan ditindak tegas. Hal serupa juga ditempuh oleh Malaysia, akan menghukum para pengguna seeking arrangement yang produk Amerika itu. Saya nggak tahu di Indonesia ini bagaimana, tapi di luar negeri sudah mengkampanyekan untuk say no to sugar daddy. Kenapa? Karena mau tidak mau ada lost generation. Jadi generasi anak-anak yang cantik, yang sejatinya dia produktif di masa yang akan datang, dia malah menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan mental, bahkan juga menjadi pengidap HIV karena perilaku seksual yang tidak sehat dalam pola relasi birahi antara dia dengan sugar daddy-nya. Itu fakta yang negatif dan saya mengerikan. Ngeri ya? Ngeri. Ternyata Afrika juga ada tagline itu ya, selain say no to racism, rasis ya. Oke. Tapi ada say no sugar baby. Wah, keren Afrika. Keren Afrika ya. Pak, kita berbicara relasi ya. Bagaimana posisi dari relasi sugar baby dan sugar daddy dalam Islam? Oke. Begini Ki. Di Al-Quran itu ada yang disebut fahisyah. Gitu. Apa fahisyah itu? Dosa yang keji. Gitu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah fahisyatan, dosa keji. Apa dosa yang keji itu? Dosa yang dikerjakan bersama-sama. Jadi ketika kita bersama-sama mengerjakan dosa, dosa itu menjadi dosa keji. Coba apa dosa yang dikerjakan bersama-sama? Contoh. Ya itu zina. Zina bersama-sama kan? Ya, antara sugar daddy dan sugar baby. Itu fahisyah, dosanya keji. Lalu apalagi dosa yang bersama-sama? Merampok bersama-sama, mencuri, begal. Terus apa lagi? Judi. Itu keji. Terus apa lagi? Pokoknya setiap dosa yang dikerjakan bersama-sama itu disebut fahisyah, dosa yang keji. Nah, pola relasi antara sugar baby dan sugar daddy dalam pandangan Islam disebut fahisyah. Itu dosa yang sangat keji. Kenapa disebut keji? Satu, bagi sugar baby, dia berhubungan asmara dengan lelaki yang sudah berkeluarga. Itu, Pak. Dia menjalin hubungan dengan ayah manis, dengan bapak-bapak yang sudah punya keluarga, punya anak dan istri. Kemudian yang kedua, ini merusak institusi agung yang bernama keluarga. Berarti ketika si baby berhubungan dengan daddy yang sudah punya keluarga, dia sudah merusak tatanan agung yang bernama keluarga. Keluarga itu diacak-acak oleh Kadarinda. Maka itu disebut dosa yang keji. Kemudian yang ketiga, menerabas kesucian pernikahan. Kenapa? Karena hubungannya kan di luar nikah. Tidak mau nikah. Jadi institusi agung yang namanya keluarga dan pernikahan diacak-acak, dirusak oleh sugar baby itu. Kemudian berikutnya ada pemujaan terhadap materi. Kenapa seorang anak cantik mau mengorbankan diri jadi gundik? Karena dia menjadi budaknya materi. Pingin tampil keren, pingin poya-poya, pingin disebut hebat, pingin segala macam. Ini menjadi dosa yang besar. Jadi sekali lagi, sugar baby ini fahisyah, dosa yang keji. Kemudian yang kedua, dosa keji yang dilakukan oleh sugar daddy apa? Mengkhianati janji pernikahan.
Pan di nikah sudah janji suci untuk sama-sama setia. Ya, betul. Tapi tiba-tiba dia melakukan hubungan dengan anak manis. Hubungannya malah di luar nikah. Itu berarti sudah merusak janji. Kan disebut dalam Islam tuh, kalau dalam sudut pandang Islam, pernikahan itu misakon golido, perjanjian yang agung. Perjanjian yang agung itu dirusak oleh hubungan itu. Lalu yang kedua, si dedinya itu dosa besarnya kenapa? Mengkhianati keluarga. Istri bahkan anak dihianati untuk hubungan itu. Kemudian berikutnya merendahkan derajat wanita dengan kekuatan patriarkisnya. Jadi anak wanita direndahkan oleh dia. Oleh apa? Kehebatan dia sebagai seorang hebat direndahkan. Jadi dibelilah seolah gitu tanpa hubungan pernikahan. Lalu menganggap wanita sebagai komoditas. Ini bahaya. Kan wanita itu disebut dalam Islam makhluk yang agung. Ya. Saking agungnya wanita, nama Allah yang besar itu disimpankan jadi organ tubuh wanita. Apa namanya? Rahim. Rahim itu nama agung Allah. Kemudian saking agungnya wanita, dalam Al-Quran ada salah satu surat kan disebut apa? Surat An-Nisa. An-Nisa. An-Nur ya, boleh An-Nur. Cahaya itu dekat dengan An-Nisa. Oke, begini, dalam Islam wanita itu sangat agung. Ketika si Dedi melakukan hubungan dengan sugar baby, birahi seperti itu sama dengan menganggap wanita sebagai komoditas, berikutnya merendahkan kemanusiaan. Jadi kita sepakatlah dalam sudut pandang agama manapun, apalagi Islam, ya, pola relasi birahi antara sugar baby dengan sugar daddy itu adalah pahisyatan, dosa yang sangat keji. Ya, maka hati-hatilah, bahaya itu dalam Islam. Nah, itu jaga anak perempuan kamu. Ya, betul, Pak. Saya juga jaga anak-anak. Bahaya. Anak perempuan tuh jadi pengerem kita untuk berbuat yang tidak-tidak. Hebat. Hidup yang punya anak perempuan ya. Hidup punya anak perempuan. Karena ketika kita berbuat gitu, anak kita takut ya, karmanya lah. Karena karma itu berlaku menurut saya. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, Pak, ada pesan terakhir, Pak, untuk para sugar daddy apapun sugar baby nih. Pesan dari Bapak? Oke, pesan dari saya untuk dedi-dedi yang kaya raya, kekayaan itu adalah anugerah dari Allah. Maka gunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Daripada kekayaannya dipakai untuk sugar baby, lebih baik dipakai ibadah. Ibadah umroh lah. Oh iya, betul. Dengan travel apa? Khalifah Tour. Kalau tidak Khalifah Tour, pakai travel apa? Ruby Tour. Oh, iya. Ruby Tour juga kan travel terhebat di Indonesia ini. Travel baru. Oh, iya, betul. Ya, Ruby Tour itu. Saya tidak diberi. Saya jelaskan, Ki. Oh, ada. Oke, selain Khalifah Tour, di Bandung juga ada Ruby Tour. Ruby Tour pendatang baru, tetapi fasilitasnya luar biasa hebat. Itu daripada dipakai gitu, lebih baik pakai umroh. Jadi tobat lah ya. Yang kedua, kalau mau membantu orang lain untuk dedi-dedi, salurkan dengan baik dan ikhlas gitu. Jangan judulnya ngebantu anak mahasiswi tapi tidak ikhlas, malah dirogahala, bukan hanya dioprek tapi dibekprek. Berikutnya nih, harta yang diberikan pada gundik, mohon maaf, pada perempuan lain, ujungnya adalah malapetaka. Perhatikan, Ibnu Hazm berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat atau harta yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hartanya dipakai untuk ngurus perempuan lain, hartanya dipakai untuk ngejajanin perempuan lain, itu kata Ibnu Hazm, fahiya baliyatun, hanyalah akan mendatangkan balahi dan musibah. Jadi kelebihan harta yang dipakai main-main bukan mendatangkan keberkahan, itu akan mendatangkan musibah. Berikutnya untuk baby-baby, kecantikanmu itu adalah anugerah dari Allah. Cantikmu itu akan Allah pinta pertanggungjawabannya nanti. Kenapa? Sebab dalam Islam kan segala sesuatu akan dipinta pertanggungjawaban. Dikasih wajah cantik, dipakai apa kecantikanmu itu? Tapi kalau dipakai untuk melayani sugar daddy, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Bila cantikmu kau jadikan perangkat untuk menggait orang-orang yang gelap mata, sugar daddy itu gelap mata, maka sangat mudah bagi Allah untuk menyiksamu sampai titik yang paling binasa. Karena itu kata terakhir dari saya, stop sugar daddy, stop sugar baby, bright your future. Tagline-nya itu. Mantap. Oke.
Ki, dari tadi kita terlalu tegang diskusi. Ini makanan ini enak, kita harus segera mencicipinya. Empuk, Pak. Enak kayaknya bebeknya. Jangan-jangan rasanya kayak sugar baby. Intinya buat Kalau ini bukan sugar baby tapi sugar bebek. Awas, aksen huruf B-nya harus tepat ya. Harus tepat. Intinya kalau lewat jalan Buah Batu deket ISBI, nah ini ada bebek cenghar. Bebek cenghar, pokoknya yang mumet segera mampir di bebek cenghar. Insya Allah masalahnya cenghar, otaknya cenghar, hatinya juga cenghar. Yang jelas bebek cenghar itu selera jalmi beunghar. Oh ya. Oke. Karena sambalnya juga bikin beunghar. Beunghar. Oke, gimana Ki? Masih ada pertanyaan? Tidak Pak, intinya buat neng-neng di rumah yang wajahnya cantik, kalau misalnya butuh uang, mending nikah aja, ya Pak ya? Betul. Karena dengan menikah bakal Berkah. dan rezekinya bakal Bertambah. seperti itu. Gitu. Nah buat sugar daddy yang banyak uang, mending dipakai sedekah, Pakai sedekah lah bangun ya. masjid, umroh di Pak Di Ruby Tour. Satu lagi di mana? Di mana? Kalau di Butir Pino kemana? Kalimantan. Pokoknya pilih dua travel. Pokoknya itu. Intinya punya harta banyak diberikan sedekah atau keberkahan. Oke. Karena Indonesia ini banyak yang berkebutuhan selain bukan untuk dipakai maksiat. Oke. Benar ya? Oke Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, sebab wawasan Islam itu begitu luas. Tanya pada narasumber yang lain. Saya hanya nangkap fenomena yang di atasnya saja kan, Ya, karena betul. kita kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.